Ramalan ahli tarot terkait bencana yang terjadi bertubi-tubi di tahun 2024 dan yang paling sering terjadi adalah terkait dengan elemen tanah dan air, yaitu bencana banjir, tanah longsor ataupun gempa bumi. Ahli tarot juga meramalkan bahwa berbagai bencana yang akan mengguncang Indonesia tersebut konon akan menelan banyak korban jiwa. Tak hanya bencana alam, tahun 2024 juga konon masih akan diwarnai terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik di darat maupun di air, khususnya pada momen liburan tahunan. Benarkah kecelakaan lalu lintas di tahun 2024 juga akan menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa? Dari kalangan selebriti, ahli tarot juga meneropong akan terjadi artis yang merasa kondisinya baik-baik saja, namun kemudian meninggal dunia secara mendadak. Tak hanya itu, prahara rumah tangga di kalangan selebriti juga tetap akan banyak terjadi di tahun 2024. Seperti apa peneropongan selengkapnya dari ahli tarot terkait tahun 2024? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meneropong apa yang terjadi di tahun 2024, ahli tarot menguak beberapa hal yang mengerikan. Hal itu terkait dengan elemen yang menguasai tahun 2024 sebagai tahun naga kayu, di mana diramalkan akan terjadi banyak bencana yang terkait elemen air dan elemen angin, bahkan konon memakan korban jiwa. Sinyal munculnya kartu pemakaman yang massal terjadi, konon menandakan akan ada korban yang nantinya meninggal dunia dalam jumlah yang cukup banyak. Bencana yang bisa saja terjadi meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga terpaan badai angin yang akan melanda tahun 2024. Dan bencana terburuk terjadi yang berkaitan dengan tanah dan air seperti tanah longsor, gempa, ataupun banjir. Yang terkait dengan air ya di sini 2024 yang terkait dengan air dan angin. Air dan angin ini kemungkinan tanah longsor bisa, banjir bisa ya. Cuman memang untuk tanah longsor, banjir ini nggak terlalu besar gitu. Tapi ada di beberapa wilayah yang misalnya contohnya rumah-rumah pada rusak gitu ya, terus udah gitu akhirnya diungsikan orang-orangnya di beberapa wilayah Indonesia. Ada yang kena bencana dampak daripada banjir, tanah longsor di tahun 2024 ke depan gitu. Karena memang 2024 itu juga kan tahun naga kayu ya. Nah, naga kayu di sini dari kartunya juga ada rilis. Ini ada pemakaman. Ya, ada pemakaman. Jadi ini kelihatan ada beberapa korban yang meninggal. Ada beberapa korban yang meninggal. Ketika bencana satu di tempat, misalnya contohnya di tanah Jawa ya. Nah, ada lagi, misalnya contohnya di Kalimantan, Sumatera. Jadi berdekatan itu bencananya. Gitu ya, karena memang pengaruh daripada tahun naga dengan unsur kayu sendiri dan juga pengaruh daripada nih kartunya, petunjuknya. Ada kartu pemakaman di sini. Gunung meletus lebih tepatnya ini kemungkinan dari laut ya, dekat laut gitu wilayahnya. Gunung meletus kayaknya kalau aku lihat kecil ya kemungkinan. Ini justru di sini malah banjir. Tanah longsor lebih besar kalau aku lihat. Kalau udah berdasarkan kartu aku ya, tanah longsor jauh lebih besar dan banjir. Kayaknya seperti fenomena alam gitu ya. Dan terjadinya mau menjelang akhir tahun ya. Saya sendiri sebagai orang biasa juga apa ya? Ya kita selalu berserah diri aja sama Allah.
Yang Maha Kuasa. Ya bencana alam itu kan kita nggak pernah tahu ya gitu, jadi tidak pernah bisa diprediksi kenapa, kapan, dan bagaimananya. Tapi yang pasti sekarang ini adalah waktunya kita untuk bergerak sesama kepada sesama saudara-saudara kita untuk membantu di sana. Konon pula bahwa rentetan bencana ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Menurut peneropongan ahli tarot, akan ada banyak titik bencana yang akan terjadi di 2024. Karena itu harus menjadi perhatian ekstra dari masyarakat Indonesia. Dan konon bencana yang cukup mengerikan akan terjadi adalah kecelakaan transportasi yang dipicu oleh kelalaian manusia atau human error. Hal itu terlihat dari petunjuk kartu tarot sebagai faktor utama penyebab tragedi kecelakaan transportasi di tahun 2024. Ada bencana transportasi tapi disebabkan oleh kelalaian manusia. Nih, kartu rasa bersalah. Ini disebabkan kelalaian manusia. Contohnya, kecelakaan pesawat misalnya ya, mesinnya yang kurang teliti dalam pengecekan, cross check gitu. Atau contohnya kecelakaan kereta api disebabkan palang udah ditutup tapi dia tetap jalan, kecelakaan. Tapi tidak yang fatal banget yang kayak tahun-tahun yang sempet di 2020 ya, itu kan kayaknya fatal banget tuh. Nah kalau itu kan emang murni takdir ya. Kalau ini lebih ke arah kelalaian manusia, human error. Kalau soal bencana memang ada banyak hal yang kita nggak bisa atur ya di dunia ini, yang tentu saja kalau misalnya banyak berita tuh bikin shock gitu loh, lagi ngapain, lagi mau kerja tiba-tiba dapat berita bencana, itu tuh yang paling mengkhawatirkan. Dan sebenarnya ya siapa sih yang nggak sedih gitu dengerin berita-berita sedih gitu, cuman dengan adanya bencana ini mungkin banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil. Tabah ya, kalau banyak kerusakan itu memang alam nggak ada yang bisa tahu ya. Jadi ada hikmat di balik semua itu. Di satu sisi, diramalkan pula bahwa konon akan terjadi pula gejolak politik di tahun 2024 di tengah masyarakat sebagai efek dari tahun politik penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif, juga pilkada pada beberapa daerah. Efek dari gejolak politik tersebut konon juga akan timbul sedikit percikan-percikan atau pergesekan, meski tidak sampai terjadi kerusuhan ataupun kericuhan. Untuk politik di 2024 ya, memang di sini kan ada kartu new beginning ya. Kita akan memulai pemimpin yang baru, presiden yang baru di sini ya. Nih kelihatan dari kartu new beginning. Di sini cukup panas ya. Nantinya akan ada nih setelah hasil pemilu akan ada yang tunding menunding dari pihak siapa, kemungkinan ya dari salah satu pihak 3 calon tersebut ya. Kalau kerusuhan sih aku lihat enggak ya, kalau kerusuhan enggak, cuma memang di sini ricuh di awal ya. Ricuh di awalnya gimana, jadi ketika hasilnya keluar itu ada yang panas gitu, entah dari salah satu pendukung daripada 3 kandidat atau daripada orang-orang yang memang fans fanatik dari satu dari 3 kandidat itu. Tapi kalau untuk sampai besar atau ricuh atau apa sih enggak sih. Setelah lebih berdoa, mungkin tadinya yang kalau misalnya kita sering berdoa untuk kita gitu, ini lebih banyak diajarin untuk lebih berdoa untuk sesama juga, untuk orang-orang yang memang terkena dampak musibahnya gitu. Jadi tahun ini aku belajar banyak banget sih soal berdoa untuk saling mendoakan yang lain juga gitu, nggak cuma aku sendiri. Geger, tahun 2024 akan terjadi banyak bencana yang terkait elemen air dan angin hingga memakan banyak korban jiwa. Lantas, seperti apa pula ramalan ahli tarot terkait kehidupan para artis di tahun 2024? Benarkah banyak artis muda yang terjungkal dalam lembah hitam narkoba? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
2024 tak hanya diramalkan banyak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor hingga konon menelan banyak korban jiwa. Tetapi juga akan mengalir kabar duka dari panggung hiburan Indonesia. Konon, menurut peneropongan ahli tarot, akan ada artis senior meninggal dunia setelah kerap kali menderita sakit beberapa tahun belakangan ini. Namun, artis yang akan menemui ajal tersebut justru sebelum tutup usia akan merasa dirinya sehat-sehat saja. Konon, justru dalam kondisi demikian, akibat dampak penyakit yang dideritanya, artis tersebut meninggal dunia secara tiba-tiba. Ada artis satu yang memang dia udah tua. Jadi dia tuh memang udah sering sakit-sakitan sebelumnya. Ini ada kartu rejection dan dia tuh orangnya ngerasa oh saya sehat-sehat aja, saya baik-baik aja gitu. Padahal di sini sebenarnya dia memang udah sakit lama. Jadi artis yang udah berumur di sini akan meninggal dan kemungkinan ya karena memang dampak penyakitnya ya. Ada kemungkinan di sini inisialnya atau sini ini kan ada kartu rejection. Ada kemungkinan inisialnya. Selain artis yang meninggal secara mendadak, di tahun 2024 juga akan diwarnai fenomena banyaknya artis muda pendatang baru yang terjerumus dalam kasus barang haram narkoba. Konon, fenomena itu terjadi dampak dari usaha para artis tersebut untuk tetap eksis dan tetap giat dalam meniti karir, namun untuk memanfaatkan peluang yang ada di depan mata mereka jatuh dalam godaan obat terlarang narkoba. Dan konon, jumlah artis yang akan menggunakan obat-obatan terlarang tersebut juga akan lebih banyak pada tahun 2024 ketimbang di tahun 2023. Ada artis yang terlibat narkoba nih beberapa, dan ini artis-artis yang lagi ingin mencapai karir lebih. Jadi ini artis yang baru-baru lah istilahnya, kayak artis FTV, artis yang sinetron gitu ya. Jadi ini Food and Hunger ini menunjukkan dia lagi berusaha untuk mencapai karir sehingga dia pelariannya ke narkoba. Jadi dia untuk lebih pede, untuk lebih kuat staminanya ketika dia kerja gitu ya. Jadi ini ada artis muda ini. Di 2024 dibanding 2023 akan lebih banyak ya, karena memang 2024 ini adalah tahun naga kembali. Orang punya begitu banyak peluang di tahun naga ya, memang naga ini kan memberikan begitu banyak peluang ya. Nah, sehingga orang banyak yang tergiur gitu. Nah, tergiur, pergaulannya juga terbuka, peluangnya juga banyak. Kalau salah dalam mengambil keputusan maka akan terjerumus. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Saya berterima kasih kepada Bapak Polri, Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir dagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Mengejutkan, fenomena meninggalnya artis secara mendadak dan artis yang terjerumus kasus narkoba di tahun 2024. Lantas, benarkah akan banyak terjadi perselingkuhan dan perceraian di kalangan artis pada tahun 2024? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Geger, ramalan tahun 2024 ala ahli tarot tak hanya diwarnai fenomena meninggalnya artis secara mendadak dan banyaknya artis muda yang konon bakal terjerumus di lembah hitam narkoba, tapi juga diwarnai fenomena rumah tangga para selebriti yang banyak mengalami prahara perceraian. Konon, prahara perceraian tersebut justru banyak terjadi di kalangan artis muda yang baru saja menikah, lalu terlihat baik-baik saja alias tampak harmonis, namun justru tiba-tiba bercerai.
Perselingkuhan cukup banyak, ini kebanyakan adalah cinta lokasi gitu. Cukup banyak cinta lokasi yang terjadi di sini ya. Cuman memang kalau aku lihat di sini tidak sebanyak di 2023 gitu. Ada tapi tidak sebanyak di 2023. Ceraian ada di sini karena masalah cinta yang menurun dan juga adanya orang ketiga yang dirasa lebih menyayangi gitu. Jadi di masalah orang ketiga sih, banyak orang ketiga. Karena masalah kurang disayang di tahun naga ini kan banyak peluang ya, sehingga pasangan ini sibuk mengejar karir. Nah dari situ merasa kurang perhatian, perselingkuhan juga cukup lumayan terjadi, yaitu tadi cinta lokasi. Ada beberapa pasangan yang awalnya terlihatnya baik-baik aja nih, totonya cerai. Terlihatnya cinta, mesra, baik, totonya cerai. Jadi banyak yang gak diduga nih, ini karena ini kartu cinta, terlihatnya cinta ya. Tapi karena cinta itu juga mereka berpisah. Kalau untuk lebih banyaknya aku lihat lebih banyak di 2023 sih. Karena di 2023 ini ada Pohenik ya. Pohenik ini menginginkan perbaikan. Sedangkan di 2024 ini lebih mengutamakan ya memaafkan ya, masih bisa memaafkan ya, ada kartu kelimpahan di sini. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Kalau skandal dalam karir, di sini nanti akan ada sosok laki-laki nih, selebriti baru yang tiba-tiba dia muncul dan tenar. Lalu terinspirasi. Saya terinspirasi tiap hari. Ya pasangan yang lucu terus seperti apa sih? Pasangan rahasia. Target 2024. Pengen nikah nggak di 2024? Yang penting sehat selalu, mohon doanya ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.